Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang ajaran Kamapala dan Penata. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Om Saraswati Namastutyam Warada Kamarusini Widyarangga Karisyami Sidir Bawantu Misadu. Pada pagi ini kita akan membahas tentang beberapa hal, yaitu tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu mendiferensiasikan karma pala dan punarbawa yang benar, di mana diferensiasi itu artinya perbedaan. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis karma pala berdasarkan masa kehidupan dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan sebab terjadinya punarbawa dengan tepat. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyimpulkan hubungan karma pala dengan punarbawa dengan tepat. Mari kita mulai belajar. Bagian pertama, kita akan membahas mengenai pemahaman ajaran karma pala dan punarbawa. Di sini ada ilustrasi karma pala nih, di mana pemahaman ajaran karma pala dan punarbawa ini, yang pertama itu mencari pengertian karma pala, yaitu terdiri dari 2 kata, yakni karma yang artinya tindakan dan pala artinya buah. Sehingga dapat diartikan karma pala ialah hasil dari segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Yang selanjutnya, menurut Suhardana, karma pala memiliki beberapa sifat umum, yakni bersifat abadi, berlaku secara universal, berlaku sepanjang masa, bersifat sempurna, berlaku tanpa terkecuali. Dan yang selanjutnya itu mengenai adapun pengertian dari punarbawa, terbentuk dari 2 kata, yakni punar yang berarti lahir dan bawa yang berarti menjelma. Punarbawa dapat diartikan sebagai kelahiran yang terulang ke dunia yang disebabkan oleh karma dan wasana dari kehidupan seseorang tersebut. Nah, di sini ada ilustrasi gambar dari lahir sampai meninggal dan akan kembali lagi menjadi bayi atau terlahir kembali ke dunia, dan seterusnya seperti itu. Nah, menurut ajaran agama Hindu, atma yang masih terbungkus oleh sarira masih terpengaruh oleh maya. Adanya maya tersebut menjadikan atma tersebut terpengaruh oleh avidya serta terikat dengan karma. Selain mempengaruhi di kehidupan nyata, hukum karma juga mempengaruhi kehidupan di akhir. Bagian kedua, yaitu karma pala berdasarkan perbuatan. Karma pala berdasarkan perbuatan atau dibagi menjadi 3, yaitu sancita karma pala, prarabdha karma pala, dan kriya karma pala. Nah, di sini ada penjelasan dalam bentuk peta konsep yang dimana mungkin anak-anak biar gampang memahaminya. Sancita karma pala yang dimana perbuatan yang masa lalu akan dinikmati pada masa ini. Jika pengertian dari prarabdha karma pala yaitu perbuatan yang kita lakukan saat ini dan akan langsung kita nikmati di masa ini. Dan yang ketiga adalah kriya manda karma pala, di mana perbuatan masa kini belum habis dinikmati di saat ini dan akan dinikmati di masa yang akan datang atau masa depan. Nah, nilai-nilai ajaran punarbawa sebagai wahana memperbaiki kualitas diri, 3 karma pala yang mempengaruhi karma wasana yang tadi, yaitu yang dalam bentuk gambar peta konsep. Di sini sudah ada penjelasan lebih lanjut lagi. Ibu ulangi penjelasannya kembali. Sancita karma pala, karma yang lalu namun baru dapat dinikmati buahnya pada kelahiran sekarang. Prarabdha karma pala, karma yang
dilaksanakan atau dilakukan sekarang dan buahnya diterima dalam kehidupan sekarang juga. Dan yang ketiga, kriyamana karma pala, perbuatan yang tidak sempat dinikmati sekarang namun akan diterima pada kehidupan yang akan datang. Bagian ketiga yaitu adanya sebab-sebab terjadinya punarbawa. Sebab terjadinya punarbawa sangatlah terpengaruh oleh perbuatan baik atau disebut dengan subha karma, dan perbuatan buruk disebut juga dengan asubha karma. Ketika seseorang dapat menyadari bahwa hidup ini ialah kesempatan untuk berbuat baik dan mengendalikan perilaku yang tidak baik menjadi baik, maka orang tersebut dapat mencapai dosa. Sebab-sebab terjadinya punarbawa disebut dalam Urespati Tattwa Sloka 22, dua sifat yakni keinginan dan kemarahan menjadi penyebab kelahiran kembali atau punarbawa tersebut. Mereka yang mampu mengendalikan dua hal tersebut dan mampu melakukan pemujaan dengan penuh keyakinan, maka kualitas diri mereka akan meningkat. Hal tersebut terkait dengan jana kirti yang berarti upaya menegakkan kesucian dan keseimbangan diri kita sendiri. Skala-skala jana kirti dapat dilakukan dengan menerapkan catur sadhana. Beberapa bagian dari catur sadhana antara lain berikutnya adalah bagian dari catur sadhana. Yang pertama ada Jnana Kanda, di mana pengertiannya adalah pikiran yang terbebas dari dualitas. Yang kedua, Yoga Kanda, pikiran yang bebas dari satripu. Yang ketiga, Bhakti Kanda, sikap ulas asih tidak terbatas pada sesama. Dan yang keempat, Karma Kanda, selalu melaksanakan swadharma dengan baik. Secara skala, jana kirti dapat dilaksanakan melalui upakara manusianya, seperti upacara nyambuten atau upacara tigang sasih untuk bayi yang berumur 105 hari. Upacara itu disebut dengan otonan atau disebut dengan 6 bulan. Upacara tersebut bertujuan menguatkan energi positif dalam diri setiap manusia, mengingat manusia memiliki 5 lapisan badan yang disebut dengan Panca Maya Kosa. Adapun bagian-bagian dari Panca Maya Kosa antara lain, nah di sini anak-anak bisa melihatnya ada 5 bagian dari Panca Maya Kosa, Anamaya, Manomaya, Anandamaya, Pranay Maya, Wijnana Maya. Berikutnya, itu pokoknya hakikat punarbawa. Karma wasana atau sisa-sisa perbuatan. Yang bagian-bagian dari Pancamaya Kosa tadi ada penjelasannya. Anamaya Kosa terbuat dari makanan dan minuman. Pranamaya Kosa terbuat dari prana ataupun energi. Manomaya Kosa terbuat dari alam pikiran. Wijnana Maya Kosa terbuat dari pengetahuan. Dan yang terakhir, Ananda Maya Kosa terbuat dari rasa kebahagiaan. Dan selanjutnya, bagian keempat, hubungan karma pala dengan punarbawa. Hubungan karma pala dengan punarbawa, hubungan timbal balik antara karma pala dan punarbawa amatlah erat satu sama lainnya. Karma pala ialah hasil perbuatan, sedangkan punarbawa ditentukan oleh subha dan asubha karma pada kehidupan lampau. Seseorang yang selama hidupnya selalu berbuat baik, ketika ia meninggal, maka ia akan ke surga. Dan jika bereinkarnasi, ia akan lahir di dalam keluarga yang baik dan harmonis. Begitupun sebaliknya.
Baik, cukup sekian, pemaparan materi tentang ajaran karma pala dan Punarbawa pada saat ini. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Thank you.